akan menentukan bagaimana posisi mereka nantinya. Bener, apakah upper, apakah di lower bracket? Itu dia. Gak ada yang mau lower. Gak mau Sulit sih. ya kalau di lower ya. Berat banget soalnya ya. No more change untuk yang ada di lower bracket. Tapi sudah terlihat fase ban and pick kita antara RRQ Akira dan juga tim Hak from Malaysia. Di mana udah ada Fredin Ben, Martis Ben dan juga Benedetta yang mereka tutup. Ini baru lagi nih. Baru lagi nih. Ya, tapi menurutku ya di sini tim Hak mungkin mereka sudah melihat bagaimana match di awal tadi sehingga Iya. mereka menutup Benedetta karena Benar. tadi pergerakan dari Akira dari Benedetta. Tekashinya bahaya banget. Wah, iya sih. Dia selalu bisa di momen yang tepat muncul dengan petrifanya dia dikombinasikan bersama dengan Xavier dengan adanya Mystic Field. Tapi sekarang Joy masih terbuka dan Joy menjadi salah satu kunci juga tadi untuk RRQ Akira. Tapi bisa di ban, bisa juga dilepaskan, ada kemungkinan tidak dipakai oleh tim Hak. Ini tinggal bagaimana nanti mereka entah itu dari tim Hak ataupun dari Akira ya, akankah saling memaksakan untuk apa yang udah mereka pelajarin, apa yang udah mereka susun, apa yang udah mereka catat di dalam catatannya masing-masing. Akankah itu bisa dikeluarkan semua atau tidak? Setuju. Karena kan di saat pandemic ini mereka hanya punya waktu sedikit, mereka harus berpikir cepat. Ini kita mau ngeluarin apa yang kita punya atau kita harus mengcounter apa yang mereka keluarkan gitu. Benar sekali, ini ya benar-benar sulit untuk diprediksi juga tentunya ya, dan menjadi PR tersendiri untuk kedua belah tim dari kedua belah negara yang berbeda. Tapi carry ban untuk ban terakhir dan Glue terlepas tidak dibuang sia-sia begitu saja oleh teman-teman dari tim Hak. Mereka langsung memanfaatkan Glue untuk first pick mereka, disusul dengan ya 2 pick selanjutnya dari arah terakhir. Oke, kita bicara Glue kali ini. Kembali lagi dengan Glue, hero yang cukup overpower ketika terkena patch. Berani ya. Ya, dimana slam-slamnya ini udah bisa dibilang ya cukup broken lah ya. Karena tiap kali dilempar diambil lagi bisa reset cooldown dan itu berlaku dengan sangat-sangat cepat sekali. Belum lagi hero power untuk bisa memblok Glue. Ini agak di ban satu. Kari yang kita tahu akan bisa merontokkan semua hero tanky di ban oleh RRQ Akira. Dan mereka harus mulai mencari jawaban untuk Glue sendiri. Ada beberapa jawaban memang, salah satunya itu adalah Faramis yang juga sudah mulai muncul dan terlihat. Yep. Valentina Valentina dan juga Joy. Oke, di saat mereka mengamankan Glue, ya udah di atas kertas. Ini mungkin akan sedikit meringankan beban pikiran mereka nih. Dengan adanya Glue di area XP ya. Benar, karena Glue ini dia tanky banget ya untuk posisi team fight-nya. Yep. Waktu dia punya split-split, ini akan annoying banget karena selalu bisa menargetkan siapapun juga. Tapi tadi kita sudah membahas juga Joy yang terlepas akan ke di first pick, ternyata jadi di first pick oleh tim Hak dan kembali diambil oleh RRQ Akira. Jadi mereka punya permainan seputar dari Joy ini dan Joy-nya tadi bermain sebagai jungler. Yes, jungler Joy dan masih 100% win rate di tangan RRQ Akira itu sendiri, dan kita bakal lihat nantinya bagaimana Symphony of Skill bisa diciptakan oleh RRQ Akira karena udah ada Valentina juga yang mereka amankan, dan 2 pick selanjutnya mengarah ke arah Direct yang juga bisa jadi salah satu armor breaker untuk 4 hero lainnya, 3 hero lainnya, dan juga Kadita yang ini harus perlu diperhatikan juga untuk permainan area rumputannya sih. Ini agak ngilu juga apabila nanti Dairot juga akan diamankan untuk menjadi junglernya. Di sebelah masalahnya Valentina, dia masuk efek Tarify, ini momennya hilang Om. Benar, memang ada efek Tarify yang bisa dipakai ya. Tapi balik lagi ketika ada Spectre Step yang sudah dipakai sama Direct-nya, dia udah pasti sebelahan dengan Valentina. Dan satu lagi nih, Valentina sudah di nerf. Jadi terornya nggak bisa secara terus-menerus seperti yang kemarin. Ada efek waktu, ada jedanya. Betul. 4 second. Jadi untuk sementara waktu ya kalau memang mau main eksplosif, ini tim Hak bisa banget. Mereka punya loh, mereka punya Direct-nya. Mereka bisa nabrak di early dari game. awal, Cak. Oke, ditambah lagi dengan adanya Cloud di mana satu hero ini butuh waktu banget. Iya. Mereka bisa invasi kemanapun. Ini akan menjadi efek domino yang cukup panjang harusnya dengan adanya hero-hero yang udah diambil oleh Akira dan terlihat dengan adanya hero yang udah diambil oleh tim Hak. Betul. Leslie ban untuk menghindari ya adanya duel 1v1 berhadapan dengan Cloud. Untuk ukuran marksman sebenarnya masih banyak ya yang bisa terbuka sekarang. Clean juga sebenarnya masih bisa masuk dalam meta, tapi kita belum atau jarang melihat Clean di M4 kali ini. Tapi Kadita ya, balik berbicara soal Kadita yang bisa mengejutkan lawan-lawannya juga. Itu Masuk dia. dalam rumput, tiba-tiba ngagetin, satu burst bisa tumbang antara Valentina atau Cloud. Nah, ini yang harus perlu diperhatikan tentunya ya untuk area rumputan dari laning phase-nya teman-teman RRQ Akira sendiri, karena serangan-serangan kejutan, hiding in the flash juga pasti akan dipermainkan dengan ngebawa Kadita untuk game kita yang ke-6. Dan kita akan lihat juga satu band, belum ada roamer sebetulnya dari RRQ Akira, belum ada hero durability, dan Lolita menjadi salah satu pilihan band untuk tim Hak atas RRQ Akira. Lolita juga salah satu setup untuk RRQ Akira di match sebelumnya.
Yang kita tahu memang itu timingnya mereka pas banget dengan Lolita. Ini di ban, jadi dipaksa untuk menggunakan hero yang lain. Yes. Dua hero di ban, Benedetta, di ban Lolita, di ban. Silakan pakai yang lain. Kita bakal lihat kalian pakai romer apa. Ini MM-nya dihabisin banget ya. Beatrix bisa jadi menjadi salah satu pilihan lagi loh untuk memperkecil. Jadi mereka memaksakan aja, Om. Memaksakan aja untuk tim hak. Ya udah lu diarahkan nantinya untuk menggunakan hero-hero ini yang mungkin itulah yang masih menjadi apa ya? Satu garis ataupun satu mapping yang dilakukan oleh Akira mungkin ini masih bisa kita lawan gitu nanti. Tapi ternyata itu adalah Atlas. Oh, menarik sih kalau bicara soal Atlas Band. Karena sebenarnya Atlasnya bisa dilawan juga Itu dengan dia. Valentina. Ya. Bisa di-copy dan bahkan bisa menjadi senjata untuk Akira. Copy paste ya, bisa baca satu sama lain, tapi justru kira-kira berbeda. Mereka memilih untuk memban karya hero tersebut dan Kaja yang mungkin juga bisa masuk ke bagian dari line up romer sudah mulai ditutup. Show nantinya akan ada di area romer kah atau akan di tempat dari XP lane, nanti akan terkuak untuk satu hero terakhir karena show di sana udah mulai dipick oleh teman-teman dari RRQ Akira sendiri. Dan dua hero selanjutnya sih ini dari tim hak mereka sendiri belum punya satu buah hero dari God Lane dan kita dari mempertanyakan ya tanda tanya besar God Lane apa yang bakal dipakai oleh tim Hak. Ya atau bahkan dari Kaditanya sendiri apakah bermain sebagai roamer atau bisa bermain sebagai mid laner kalau mereka ingin memakai satu pick over lagi. Mungkin seperti Franco yang masih bisa kembali dimunculkan untuk menggigit, untuk mencegah setidaknya. Mencegah biar Joy-nya ini nggak kemana-mana. Karena kita tahu bagaimana efek dash yang dimiliki oleh Joy Valentinanya juga. Yang bisa ke dash kemana-mana. Ya ini akan menjawab dan Oh, Brody nice pick. yang jadi pilihan dan juga Hilda ternyata mereka mau coba untuk main rusuh juga nantinya dengan membawa Hilda. Udah kelihatan banget. Ini bukan udah Mau rusuh dari awal pula. ini udah wajib rusuh dari awal. Kalau enggak seluruh potensial yang dimiliki oleh hero-hero yang dimiliki oleh tim hak udah sia-sia semua. Ya, dan menurutku di sini tim Hak mereka ngincar untuk bisa menang di bawah menit yang ke-15. Iya. Mau gak mau, karena kita tahu bagaimana Dirot dari perform sendiri masuk ke mid game menuju ke late game untuk tim fight-nya dia agak sedikit berantakan. Wajib rusuh. Wajib banget untuk tim hak. Apabila mereka tidak rusuh, Rugi. ini udah sangat kontradiksi dengan hero yang udah mereka ambil loh. Ya, betul. Iya Udah sih, sangat setuju kontradiksi banget dengan hero yang mereka makan, tapi hero terakhir yang diambil oleh Akira adalah Terizla. Seperti apa lagi nantinya? Mereka udah memiliki dua stopper ataupun ya dua hero yang bisa mengacaukan juga. Bagaimana pola permainan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim hak itu sendiri. Joy kita tahu mobilitasnya tinggi. Chow kita tahu bagaimana aksi culik menculiknya. Dan mereka semua harus bisa membuat Cloud-nya nyaman. Harus bisa, andai tidak. Di sebelah ada 5 hero yang udah siap menanti dan memakan loh. Benar, dan jangan lupakan bahwa dari tim Hak sendiri, dari gold laner mereka ini cukup mandiri. Bagaimana dari Brody-nya juga yang sudah Brody mandiri mendapatkan. banget, Mas. Ya, dia juga bahkan sudah mendapatkan buff dari sisi basic attack-nya. Iya. Dan itu yang membuat dia cukup solid untuk bisa sustain di landingnya sambil nungguin teman-temannya lah yang akan melakukan kerusuhan di bagian jungle dari milik RRQ Akira. Oke deh, kalau begitu ya teman-teman semua, ini dia lane of the last match kita. Akan menjadi milik siapa? Andai tim hak berhasil memenangkan berarti full hari ini rata kiri. Atau kalau RRQ Akira from Brazil bisa mengalahkan tim hak, akan sama seperti hari yang pertama. Benar. Yes. Benar sekali tentunya ya. Dan juga satu tim yang akhirnya mengkonsistensikan kemenangan. Dan Min sudah mulai bermain rusuh. Mengenai Wajib. karya purple buff yang Wajib dimiliki. dong. Dan King di sini udah nggak diperbolehkan untuk ngamanin karya purple buff-nya. Paksa pakai retri. Bakal dipaksa terus untuk menggunakan retri-nya. Dan benar adanya dimana satu buah retri. Tapi di area top lane Gusta menjadi diberikan ancaman bisa dibilang oleh Lola. Dan bahkan dibiarkan pulang sebelum melakukan keliling terhadap wave minion yang ada di area top lane. Dan coba lihat Om, ada pertukaran posisinya ini loh. Coba lihat. Iya, Terizla-nya yang kita tahu, oke lah Terizla lawan Glue mungkin bisa. Tadi R7 sudah mempertontonkan hal tersebut. Iya. Tapi kali ini kalau berhadapan dengan hero yang punya range, Terizla ini bakal susah untuk melompat ke depan. Oke, dan bahkan bisa Aduh. dibilang kalau untuk dari match up-nya lagi nih ya, oke. Di atas, Glue-nya akan sangat jauh lebih nikmat lagi untuk melakukan sebuah tindakan invasi karena ada 1, 2, 3, 4 hero kali ini mulai bergabung lagi di bagian atas dan siap untuk langsung melakukan sebuah invasi. Lola udah mulai hadir, Gary. Wow. Spectre step-nya udah langsung menghantam masuk ke dalam perut dari Cloud. Ya. Mulus banget loh itu Om. Nah ini sesuai dengan rencana dari tim Hak. Mereka ingin menang cepat, mereka ingin mendominasi secara seutuhnya juga. Bagaimana dari Gold Shield yang berada di bagian atas ini sudah di-plating habis bahkan oleh tim Hak. Glue yang ditaruh di situ loh. Ya, Glue yang ditaruh di gol. bodoh amat gitu. Aku tebal. Glue yang ditaruh masalahnya. Luar biasa Brody sih. di bawah karena kita tahu dengan
Dengan apa ya? Dengan mandirin satu hero ini, dengan memiliki durability-nya hero ini, dengan punya range hero ini, Tidius Love pun masih bisa dia lawan. Dan juga Turtle kali ini udah langsung ke spawn, Turtle Camp yang terlihat. Bayi Beskol pun sudah siap untuk langsung kita saksikan bersama-sama. Tidius Love pun langsung down di area tersebut dan Segen mengamankan satu rock wave yang diambil tadi dari Kadita. Bahkan untuk kali ini kita lihat lagi Turtle-nya Bayi Beskol udah berhasil langsung diambil oleh RRQ Akira. Menutup satu buah kerugian bisa dibilang ya, di mana satu nyawa dibalaskan dengan adanya objektif Turtle yang berhasil diamankan oleh RRQ Akira. Mereka tidak mau merespon lebih jauh lagi atas team fight yang terjadi, tapi Min masih terus menghantui, membayangi seorang jungler dari RRQ Akira, bakal coba untuk dikejar dan dipukul mundur begitu saja. Ini tim Hak melakukan adaptasi permainan agresif yang baik dari RRQ Akira di match sebelumnya sih bisa dibilang. Iya, menurutku juga mereka mungkin ya, karena ada berasal dari satu region bersama dengan Todak nih. Yep. Mereka punya potensi untuk melakukan kerusuhan yang sama gitu. Bermain dengan super agresif dari menit-menit awal dan bahkan hampir tidak memberikan kesempatan untuk farming. King-nya yang harus kumpulin item. Yap, ini benar-benar rock wave-nya masih sempat untuk langsung dikeluarkan dan terpancing sudah tadi ada Blazing Beam memang dikeluarkan, tapi untuk kali ini coba lihat Min-nya sendirian, masih pede, masih berusaha untuk kabur dari area tersebut. Tapi di belakangnya udah ada King yang siap untuk menghajar habis-habisan dan Min-nya pun masih bisa selamat. Untungnya kali ini walaupun ada efek Tarifine di dalam tubuh dari Lola, Lola terlalu tebal. Ya sih, terlalu tanky ya. Padahal tadi 4 lawan 2 loh. Tapi sebelumnya King, kita udah lihat juga memukul mundur Gary yang hendak untuk mengamankan satu buah monster jungle. Dia lihat dari top lane juga, Lola masih bisa survive. Dan ini dia emblem yang sudah terlihat diamankan dari kedua belah tim juga. Yang dimana udah cukup ready untuk ada di game kita yang ke-6 kali ini. Dan terlihat udah mulai passive gaming lagi. Mereka coba untuk mulai membaca situasi apa yang akan mereka create di menit-menit selanjutnya, Om. Ya, tim Hak mereka nggak bisa kendorin ya untuk kecepatan dari yang sudah mereka ciptakan sekarang. Karena sekali saja mereka agak ngendorin serangan mereka, ini ada kesempatan untuk bisa melakukan farmingan. Jadi RRQ Akira mau gak maunya harus di pressure dari awal, dari menit-menit awal, dan itu sudah oke banget tadi untuk tim Hak yang sayangnya, tapi mereka belum berhasil untuk mendapatkan satu turret pun. Waduh, ini menang banyak banget. Di area dari Purple Buff, coba lihat dari Purple Buff-nya berhasil sudah diamankan. Dan sekarang Way of Dragon-nya pun udah mulai connect dan berhasil menghancurkan langsung ke arah Gary. Untungnya mereka udah mendapatkan lagi satu hal di area yang berbeda. Ada Brody yang berhasil dihancurkan dan Man mencoba untuk kabur, tapi di belakangnya coba lihat ada orang. Ada 4 orang yang berusaha untuk mid and grid sepertinya. Dengan Kadita, karena Kadita ya dikejar habis-habisan. 3 untuk nothing dan bahkan Gusta dapat space untuk melakukan plating terhadap gold bersamaan dengan hadirnya Turtle tadi ya. Gary harus hilang dan dari RRQ Akira sendiri ya berhasil menemukan karya 3 pemain dan belum berhenti sampai di sana. Dragon Warrior karya depan bahkan efek Airborne-nya sudah mulai masuk ke tubuh seorang dan dia masih bisa bertahan dan bahkan masih bisa survive dari serangan yang diberikan melalui 3 pemain RRQ Akira di area mid lane. Itu sprint aktif run deng der tereret. Backsound-nya udah wajib langsung ada di situ loh. Tapi aku bisa bilang ya, RRQ Akira mereka bisa ngedefense ini. Bagaimana level gap dari King mungkin bersama dengan Gary, tadinya cuma selisih 1 ya, tapi sekarang udah mulai terlihat juga bahwa memang apa yang sudah dilakukan oleh tim Hak ini sudah mulai agak sedikit nge-snowball. Oke, tapi King tertinggal dengan ada 2 level. Turtle Land, Bayi Beskol langsung berhasil diamankan lagi oleh tim Hak. Mereka akan semakin kaya lagi, semakin meninggalkan lagi dan harusnya semakin pede lagi untuk bisa menghancurkan ya, untuk bisa langsung masuk dan menginvasi. Tapi White Dragon-nya udah langsung connect juga ke dalam tubuh dari Glue. Malah untuk kali ini Joy-nya langsung hilang dan cepat karena mereka melakukan sebuah serangan balasan Joy. King berusaha untuk berputar-putar di area tersebut, berusaha untuk bisa memberikan damage balasan, tapi sayangnya tidak ada yang berhasil ditumbangkan. Lewis tidak adanya pertukaran atas hilangnya Lewis di area top lane sana dan bahkan Kings udah mulai mendeteksi adanya pergerakan dari Gary dan 2 pemain tersebut belum bisa untuk maju ke area top lane turret yang dimiliki oleh tim Hak dan memilih untuk mundur ke area di belakang. Dan di area bottom lane Gusta udah mulai dipukul mundur dan Panda nggak mau ngambil resiko, dia terlihat seorang diri di area bottom lane sana. Benar sih, apalagi dia tadi belum memiliki shoes ya, akhirnya udah ada shoes. Oracle juga sudah dibayar oleh Min, jadi ini bakal lebih tebal sustain. Gary sudah punya Radiant Armor, jadi sudah siap untuk menghadapi mungkin dari magic damage yang dimiliki, yang bakal diberikan oleh King ataupun dari Segen. Dalam banget tadi damage-nya Hilda ya.
Ya, Joy lagi. sakit loh. Dalam banget dari sisi damage yang dia keluarkan, tapi Min dan juga Man, mereka berusaha untuk saling memberikan bantuan, berusaha untuk bisa memancing, tapi Man pun harus mengeluarkan Rockman guna untuk bisa pergi dari tersebut, dan Saigan berhasil mengambil juga MU-nya. Udah ada Rockman dalam tubuhnya. Akankah mereka melakukan tim fight di area tengah karena mereka tahu Man yang tidak punya lagi satu ultimate yang dia punya. Hanya saja ada satu Wave Dragon, langsung aja semuanya memberikan damage di area tersebut, dan juga Source skill dikeluarkan habis-habisan, tapi di area yang berbeda Tekashi-nya berhasil dilumpuhkan. Min hancur untuk kali ini. Lola berhasil kabur dari tersebut. Untungnya Man berhasil lari, dikejar sampai belakang, dan King malah hampir saja terjebak di dalam satu altar turret, tapi di area berbeda malah cowoknya yang menjadi korban. 2-1, pertukaran yang cukup terporak-porandakan terlihat ada di area mid lane, dan King masih terus mencari satu buah posisi dari pemain-pemain tim Hak, tapi ini dia Turtle Camp by UBS Gold mendaratkan turtle yang terakhir sudah mulai hadir di area landing phase, dan lihat Man yang berhasil selamat ya dari pengejaran Maut King. Kita akan lihat lagi tentunya dari setupnya, dan King sendiri bakal coba untuk men-setup dari damage yang dia miliki untuk masuk dari objektif Turtle Split, dan nampaknya pemain dari Araki Akira belum bisa diberikan kesempatan untuk masuk ke area objektif Turtle. Turtle Lane by UBS berhasil diamankan oleh tim Hak untuk kali kedua. Yap, hey King tadi memancing di depan sedikit, ngedash dulu, mencolek lalu kabur. Oke. Cukup berani Om. Ya ini nggak ada sebenarnya dari tim Hak sendiri, yang mereka kesulitan untuk bisa menangkap King. Yap. Karena dengan efek dash-nya, kita tahu biasanya Kadita ini bawanya Petrify. Oke. Tapi sekarang Man menggunakan flicker. Itu dia. Ya, yang berarti untuk mencegah King bisa ngedash ini ya tipis banget lah, dan memang harus bisa di instant burst down Iya, oleh pemain-pemain dari tim Hak. Dan Min bisa melakukan itu semua gitu loh. Jadi kalian juga teman-teman ya, ini di bawah udah bisa kalian lihat, tonton serunya M4 sambil order cap diskon sampai dengan 90%. Itu udah ada guna, ini kode promonya, kalian bisa langsung ngegas tuh ya. Jangan sampai tidak awali awal tahunmu dengan diskonan Grab yang begitu besar. Rock Wave-nya menyelamatkan Man dari area tersebut. Terus menyelamatkan Maut ya, bisa dibilang dari area top lane sana, dan setup dari kedua belah tim masih belum terlihat cukup matang. Mereka masih coba untuk tarik ulur, walaupun Min sudah mulai coba untuk kasih pressure, tapi nampaknya RRQ Akira masih belum mau kasih respon nih. Mereka masih coba untuk calculate ke area depan, masih sama-sama jual beli serangan aja, dan nampaknya udah satu buah split yang dikeluarkan juga oleh Lola untuk menghindari serangan yang diberikan, dan Min juga udah mulai datang untuk memberikan distractions, dan dari perkumpulan tadi itu cuma distraction dan jual beli serangan aja, dan ternyata masih belum berujung karena tim fight besar. Weh. Blazing duetnya dikeluarkan, dan barusan ada penalty zone yang memang connect juga karena dua player bahkan untuk kali ini Wave Dragon langsung dikeluarkan begitu saja. Min yang berhasil menjadi korban, tapi Tekashi langsung ditukarkan begitu saja. Saigan berubah menjadi Tyrant, tapi tidak ada satu target pun yang berhasil dihancurkan barusan. Ya ini akan menjadi PR buat RRQ Akira ya, karena berulang kali kita bisa melihat bagaimana hero melee dari mereka ini bisa ditumbangkan dengan adanya Tone 4 Memory. Brody dari bagian belakang, semisal tidak disentuh sama sekali, akan bisa memberikan damage yang sangat-sangat besar sekali, dan belum dia juga punya Tone 4 Memory, yang berarti itu adalah skill dengan yang bisa menghitung percentage HP juga. Itu dia, dan di sini dari segi gold difference-nya juga berbeda cukup timpang ya, di mana dikendalikan oleh teman-teman dari tim Hak. Itu yang membuat dia benar-benar berani banget untuk set up tim fight ke area lini depan, dan Lord kita sudah mulai hadir di menit kita yang ke-10. Bahkan sudah mulai ditarik ulur oleh tim Hak, memancing keributan untuk RRQ Akira berada di area objektif tersebut nampaknya Pak Pulung. Itu Man di bawah tadi ketahuan loh, tapi Man pun sudah mengeluarkan lagi. Karena Rock Wave-nya, ini mungkin salah satu minusnya dari tidak ada Petrify Om ya. Yes. Kadang dari Rock Wave-nya juga tidak akan selalu on point karena tidak ada bantuan dari dimana dia bisa memberikan efek stun terlebih dahulu. Dan Lola mencoba masuk ke dalam rumputan, dan barusan dia ketemu dengan Gusta Lagusta. Harusnya itu akan menjadi jackpot, dan berhasil dinaikkan begitu saja. Kasih di area berbeda pun menjadi korban untuk kali ini. King berusaha untuk bisa memberikan dash dan juga memberikan damage-nya, hanya saja untuk kali ini 1-1 Man ditukar dengan Tekashi. Ya, 1-1, dan 4 pemain tersisa dari masing-masing kedua belah tim. Nampaknya dari tim Hak masih terlihat percaya diri untuk melakukan poking. Karya objektif Lord sudah mulai dipantau juga oleh Saigan dan juga Louis. King dalam keadaan yang tidak prima. Satu buah Wave Dragon dipaksakan dikeluarkan begitu saja. Dan bahkan nyawanya yang justru terancam, di mana Louis harus tumbang. King masih coba untuk maju ke depan, mengarah ke area Lola. Min pun dalam ancaman. Saigan berhasil mengklaim ke 1 point kill-nya. 1 pemain tukarkan dengan 1 pemain lagi di area Lord Pit.
Oke, barusan ada satu gebrakan lagi yang dikeluarkan oleh pemain dari RRQ Akira dan Man berhasil diganggu, berhasil langsung dipaksa untuk mengeluarkan lagi ke arah rock wave-nya. Gusta sudah ada di menit 11.45. Harusnya itemnya juga udah mulai sangat-sangat bagus dan dia pun sudah bisa masuk ke dalam team fight. Benar, dan lihat tuh dari King-nya. Ada brute force yang sudah dibuy oleh dia. Wait. What? Itu dia Brody-nya berhasil langsung diajukan penalty zone. Gary mau pergi ke arah mana karena Gary yang terjebak kali ini. Ada immortal di dalam tubuhnya. Barusan Wave Dragon-nya udah mulai connect lagi bahkan. Jet Kundonya tadi on point banget. Dan King pun menjadi satu sosok ada di bagian depan Kuna untuk bisa membuat sebuah barikade. Dan Lord terbuka dengan begitu bebasnya. Ini dia Lord di atas menit ke-12 dan Lord sudah di-enhance. Yes, Lord ter-enhance dengan ada yang unpredictable move yang datang dari pemain RRQ Akira. Menumbangkan karya Giriman juga Panda untuk menit ke-12. Menguntungkan mereka untuk bisa mensecure karya objektif Lord dan tim Hak nggak bisa berbuat apa-apa sih. Lord slain by UBS Gold berhasil diamankan oleh RRQ Akira di menit ke-12. Free. Ahli ya. Free. Ya tapi sekali lagi ya, ini gak ada yang bisa nangkap King sih. Yep. Kita bisa melihat bagaimana dia bebas banget untuk memberikan damage-nya. Dia berjalan-jalan di samping dari pemain tim Hak. Dan dari instant replay by Infinix Note Series, penalty zone yang memang mendapatkan Gary secara langsung. Dan kita bicara bahwa ini sudah hampir menginjak mid to the late game. Iya. Dan akan menjadi pastinya fall off untuk Darat ketika melakukan team fight. Benar. Karena dia pasti akan ada di tengah-tengah. Dan waktu berada di tengah dari RQ Akira, penalty zone sudah siap. Dan semuanya juga udah punya pegangan item gitu loh. Bahkan apabila mereka berusaha untuk bisa menghentikan ke arah satu hero player. Mau pergi ke arah mana Min? Minnya berhasil selamatkan karena nggak tanggung-tanggung 5 player ada di area tersebut guna untuk bisa menghancurkan satu hero doang loh. Yes, hanya coba untuk kasih distractions ya. Dan Lord yang pertama pun akhirnya berhasil diamankan. Ini Lord yang tidak ada pengawalan juga. Dan Gusta udah mulai coba untuk maksimalin damage-nya. Masuk ke area turret, Lord pertama belum membuahkan hasil kehancuran base turret dari tim Hak itu sendiri. Tapi di sini RRQ Akira bisa mengakuisisi dari objektif purple buff yang dimiliki oleh Gary. Sehingga Gary nggak akan mengamankan karya objektif tersebut. Mereka masih coba untuk hold terlebih dahulu, belum mau greedy dan merasa cukup puas juga setelah secure 1 point kill di menit sebelumnya. Dan bakal coba untuk hold posisi nih Om Mawa di menit yang ke-14. Ya, kesempatan buat tim Hak adalah mereka harus bisa mengejutkan dengan Man. Dengan Kaditanya, cuman sulitnya adalah karena gak ada Petrify. Gak ada Petrify dan itu berubah segalanya loh Om. Betul. Jauh lebih pede loh pemain dari Akira loh untuk bisa masuk. Coba lihat King. King mulai terjebak dia tersebut dikeroyok oleh beberapa player dan berhasil dihancurkan. Miss movement guys, itu dia niatnya ngecek doang dan akhirnya diakuisisi begitu saja 1 point kill. Dan bahkan Lola sudah mulai memancing keributan dan maju ke depan di Melto dengan area 1 buat Blazing 2 jadi dikeluarkan dan Lola harus ditumbangkan dengan area 1 buat damage yang dikeluarkan dari Seigan harus down. Dipukul mundur lagi dengan area 1 pemain yang harus hilang dan bahkan berujung ke area wipe out dari tim Hak. Triple kill by Infinix berhasil diamankan oleh RRQ Akira dan bisa langsung untuk melakukan straight push kah di menit yang ke-14 kali ini? Ini nice play banget yang dilakukan oleh pemain dari Akira. Kenapa? Karena mereka semua komit apapun kejadiannya tadi Om. Semua sword kill, semua spell mereka tumpahkan di area tersebut. Dan berujung dengan adanya Cloud yang free hit banget. Membuat tim Hak terwipe out. Hilang semuanya. Mencoba untuk bermain all out. Tapi malah mereka yang terwipe out. Akira berhasil mendapatkan poin keduanya. Oke, strat early game yang sedikit tertahan sebenarnya ya, karena hampir tidak ada akses sama sekali untuk bisa menghentikan Joy-nya. Tapi di awal-awal kita bisa melihat mungkin ada sedikit celah untuk bisa mendapatkan poin kemenangan, tapi ternyata bisa ditahan dan pada akhirnya tadi 4 lawan 5 loh. Ya, barusan. Dan bisa dibalikin ya balik lagi sih, mungkin gak ada Petrify kali ya. Tapi faktor lainnya ya karena memang udah fall off semuanya. Benar. Masuk ke dalam menit yang ke-15 bisa ditahan oleh RQ Akira. Dan mereka semakin solid tadi. Dengan Cloud yang sudah jadi item. Terus juga Terisla yang udah standby untuk bersiap-siap. Nah itu. Ada cowoknya, ini cowoknya gila banget sih tadi. Masalahnya di saat mereka semua komit, itu adalah hal yang ditunggu oleh Terisla. Mungkin Terisla di awal belum bisa melakukan banyak hal. Tapi ini Terisla dengan modal item yang udah ada di dalam tubuhnya. Dia udah punya pegangan lagi dari rekan-rekannya. Ada Valentina di situ. Belum lagi Blazing Duet. Dan tadi 4 lawan 5. Di mana yang mereka sasar duluan adalah Glue dulu loh. Glue berapa sword skill yang habis ke Glue tadi. Cuman untungnya masih ada satu
penalty zone yang memang connect dan Cloud-nya free. Ya benar, Gusta Cloud-nya Gusta free. bebas banget di belakang tadi. Dia di belakang Dia gini dia, doang. dia di belakang udah Gini udah, doang. udah gak ada apa-apa kan, udah blessing tuh udah dipakai. Jadi Oke. satu-satunya andalan dia ya udah basic attack. Dan kita tahu bagaimana Cloud di late game ya basic attack memang sakit. Memang sudah bisa dibantu kan, misalnya ada Demon Hunter, ada Golden Staff atau Dia berdiri tadi WW-nya diaktifin udah untuk udah nahan aja. Gak ada yang bisa ngedekat ke dia juga masalahnya karena tadi setelah kena penalty zone, setelah kena efek Terrifying semuanya terkumpul di area tersebut. Lenyap. Iya. Damage-nya connect semua, Blazing Duet-nya juga tadi udah dikeluarkan juga berhasil mencicil. Kelar. Glue yang diwajibkan untuk bisa mengganggu tadi di menit-menit situ karena Hilda udah nggak efisien lagi nih. Yep. Hilda udah nggak efisien lagi. Hilda nggak cuma Hilda sih, Dairatnya juga. Malah glue-nya yang tadi langsung lenyap lagi duluan. Sebenarnya tadi bisa dibilang komitmen dari glue-nya itu sendiri ketika Joy-nya tadi ya miss movement di area rumputan dan mungkin itu bisa dibilang titik balik dari tim Hak yang dimana Lola maju ke area depan dan ternyata itu malah jadi batu sandungan di mana pergerakan dari Lola ke area depan dikelola cukup baik yang justrunya itu poin buat tim Hak tapi ternyata salah besar, tidak sesuai skenario mereka dan justru Akira yang akhirnya bisa securing dan menjadi titik balik mereka untuk bisa mempertahankan poin kemenangan mereka di game yang ke-6. Ada 2 item ya Om yang nggak seperti biasanya ya. Apa tuh? Glue Glue. kan biasanya untuk beberapa player dan mungkin sebagian besar Vengeance. Vengeance, betul. Tadi Flicker juga loh. Betul. Flicker. Iya kan? Kadita yang sebagian besar menggunakan Petrify. Petrify. Tadi Flicker juga loh. Flicker. Jadi beda itu baik nggak ada salahnya. Gak ada salahnya memang. Cuman tetap ada Gak ada plus salahnya. minusnya. Yep, itu Tapi dia. memang kalau dulu antara Vengeance atau memang Flicker Iya. ya. Kadang juga ada yang iseng pakai sprint. Betul. Kalau kayak saya pakainya execute. Iya. Gitu. Main kan naik ke atas kepala orang execute aja di atas. Sekit ya. Oke, tapi mari kita lihat untuk item build-nya tertekan di early game. RQ Akira, mereka berhasil untuk membalikan keadaan dengan kita bisa bilang di sini dari mid lane bersama dengan Roamer dari RQ Akira. Inilah yang sukses untuk membawa mereka bisa tahan sampai dengan ke late game. Karena dari tim Haknya tertinggal level cukup jauh dari Man level 11. Seigen ini udah level 15. Ada 4 level gapnya dan juga untuk misal dari Min-nya yang memang agak sedikit fall off masuk ke dalam late game-nya. Dari itemnya sendiri Oracle, ada Blade Armor untuk Min. Yep. Yang menurutku ini agak bahayanya adalah memang dia berhadapan ya dengan hero-hero physical juga. Tapi butuh banget yang namanya Radiant Armor juga. Berjumpa dengan King dan juga Seigen. Valentina bersama dengan Joy. Radiant Armor bisa menjadi salah satu jawaban yang tidak kita lihat ada di hero tank. Seperti Lola ataupun untuk Min-nya. Mereka lebih ke arah Gary dengan Radiant Armor. Dan Gary hanya mengandalkan Melvic Roar bersama dengan Hunter Strike untuk bisa memberikan damage-nya dia. Tapi sekali lagi ini adalah Dairot. Dimana metode late game-nya ketika udah ada di tengah-tengah apa yang terjadi? Penalty zone. Tapi gua mungkin bisa standing applause lah ya kepada Gustala Gusta dan juga Gusta lah King. Gusta. Dan juga Betul. King. 2 hero ini kan habis banget tadi Om harusnya di early game. Habis banget kan Kingnya mereka. sih yang nge-buying time juga. Harusnya habis banget loh mereka. Nggak bisa melakukan banyak hal. Tapi point dead-nya cuma 1. Yes, itu dia kan. Positioningnya loh. Karena balik lagi gak ada yang bisa nangkap ya dari sisi draft untuk tim Hak. Karena mereka mencoba untuk bermain agresif. Rizky the carry, Gustala Gusta, sandbacknya Min. Forgotten One kita punya Seigen. Seigen dengan positioning dia. Dengan Valentina dia juga. Jadi Valentinanya benar-benar memberikan efek teror yang memang efek terornya di sini ada sedikit nerfnya. Tapi dari sisi damage-nya besar banget damage yang bisa diberikan oleh Seigen sendiri. Dan Yes. Gustala Gusta di belakang, King-nya yang nge-buying time, dikejar-kejar pun dia masih bisa survive dengan half HP, dengan seperempat HP-nya. Dan itu memberikan PR tersendiri untuk tim Hak, di mana mereka wajib untuk bisa menumbangkan atau mencegah biar King-nya gak dapetin gold, tapi ternyata ini bisa buat King-nya dan bahkan agak mengincar bagian lini belakang dari tim Hak. Dan kita punya MVP by Infinix Note Series adalah Seigen dengan Valentina dia. Kill participation yang sangat-sangat besar sekali, hampir di angka 100%. Dan ya dia tidak menggunakan Clock of Destiny karena ada sedikit buff dan nerf untuk Clock of Destiny. Yep. Dari durasinya mungkin ditambahin ya, dari stacknya dulunya 4 menit, sekarang maksimalnya menjadi 5 menitan, tapi memang bisa menambahkan MP-nya jadi plus 600. Tapi balik lagi di sini dengan adanya cooldown, ada Enchanted Talisman di sana. Dan juga Genius One, Divine Glaive, Holy Crystal ini memberikan efek damage yang sangat-sangat besar sekali. Dan di last item Blood Wings bisa menjadi jawaban dia, atau bahkan Winter juga bisa diambil oleh Seigen. Ini item jahat semua nih dari magical damage Iya. kecuali Enchanted Talisman ya. Iya. Cuman Kecuali Enchanted itu. yang baik di Bahkan situ. sepatunya aja Arcane. gitu. Iya, Arcane kan Boots ya. penetrasi lagi ya di Itu situ. dia. Selain Enchanted Talisman, ini semua item jahat.
Item jahat. Item jahat ya, dan well deserved tentunya untuk Saigon sebagai MVP kita ya. Ini dia highlightnya juga bahwa Bayern Phoenix terkait apa yang terjadi di game kita yang ke-6 tadi. Ya, di early game memang cukup tertekan ya, tapi berulang kali memang Tekashi di sini berhasil untuk menyelamatkan pemain-pemain dari RQ Akira dengan penalty zone yang sangat-sangat on point sekali. Yep. Dan di awal memang Panda digadang-gadang harus bisa memberikan damage yang cukup besar, tapi ternyata Pandanya bisa dikejar oleh King. PR ketika lawan punya Joy adalah bagaimana menghentikan dia untuk hinggap di samping dari para marksman. Dan itu bisa dijalankan dengan sangat-sangat mulus sekali untuk King, di backup dengan adanya Saigon yang bisa memberikan damage besar juga. Ya, itu dia ya. Ditambah lagi memang ya dari tadi pertanyaan kita tidak ada hero stopper juga ya di area early. Mungkin serangan agresif tidak bisa dihentikan oleh teman-teman dari Akira menuju ke area mid game. Ketika ini nih. item-item sudah digantongi. Tuh sekali ya, Yang oke. Langsung dipaksakan, dia flicker. Tapi penalty zone-nya ini loh, connect ke semuanya. Bener-bener connect. Dan di saat itu mereka juga masih berusaha untuk bisa menghancurkan ke arah Cloud. Tapi Cloud-nya punya pegangan WON. Di saat mereka mencoba untuk masuk Cloud, di belakangnya ada damager lain lagi yang gantian. Dan hero yang kena kan hero melee ya, banyak Iya. hero melee juga. Hilda ada, terus juga ada Direct tadi. Mereka punya Ada dua, glue. mereka Glue punya dua juga. area yang nikmat banget. Mhm. Andai tidak ada penalty zone, apabila mereka berkumpul, Jet Kundo kalau emang kena satu hit terakhir ya kan satu area juga yang gak kena knock up tuh. Iya, Weh, angkat ke atas gitu. kena lagi tuh satu area. Knock up gak ada, penalty zone tadi jackpot. 3 orang. Cloud-nya 3. di belakang udahlah. Udah bebas banget Cloud-nya ya. Langsung Tiktokan dia di di-clear ya. belakang. Santai bos. Dia tiktokan di belakang. Terus. Terus look ya. Jadi udah mau ya. ganti. Apa? Ganti 1-1 ke Cloud. Belum bisa Belum ya. saya belum sanggup bermain. Lincah juga kan yang dibilang Soalnya ya, memang Cloud harus itu. main agak sedikit lama ya, harus Yep. sabar, Benar. tabah. Kalau kita lihat tadi dari awal RQ akhirnya itu yang digebukin terus-terusan. Heeh. Tapi mereka sabar, tahan, dan ketika ada momennya udah langsung bisa dibalikin semua. Yang saya bisa tabah om, rekan-rekan saya yang tidak. Apa keluar tombol gitu. Nggak tahan buat mencet pengaturan tombol Betul. suara sebelah mana sih? Gak usah pakai itu lagi lu. Aduh. Teman-teman, berarti ini dia wipe out pertama M4 Arki Akira masih terlalu perkasa di team fight. Iya. Tim fight mereka rapi banget. Yep. One moment, ini seperti apa yang udah kita jelasin tadi bahkan dari match sebelumnya di match pertama mereka. Di saat mereka tertinggal, mereka itu akan langsung bermain bersama loh. Ya betul. Mereka tinggalin, mereka lupain landingnya masing-masing. Udah, mereka akan masuk ke landingnya itu hanya mungkin sesaat beberapa detik saya clear wave minion udah masuk lagi Langsung bersama-sama solid lagi. ya. Entah itu sendirian, entah itu bareng-bareng dan inilah yang memang terjadi. Mhm. Oke, dari grup standing grup A kita mulai dari sana. Blacklist ada di atas, ada Incendio juga Falcon Burn. Grup B Todak, Malvinas, MDX dan juga ada Onyx. Grup C Eko memimpin RSG, RQ dan juga OT, dan grup D kita punya RRQ, The Valley, S11 dan juga ada THQ. Mhm. Ini luar biasa sekali ya dari grup A dan juga Tapi grup ya, D. grup A ini seru loh. Mhm. Pokoknya sama semua nih. Sama semua. Iya, satu-satu. Ini yang seru nih ya. Untuk kita lihat terus ya 2 hari total lah ya untuk grup stage. Betul. Saya menunggu untuk besok ya, dan teman-teman Yes. semuanya bisa screenshot, bisa catat juga ini adalah jadwal yang akan dimainkan Esok hari ya. Betul. Dipastikan kalian mengosongkan jam kalian untuk mendukung perwakilan dari tim Indonesia juga, karena ada Onyx yang bakal bermain di match pembukaan kita berhadapan dengan Malvinas Game. Yap, bahkan di match 1 dan juga di match ketiga mereka akan break dulu ya. Betul. Di match yang kedua, tapi match ketiga mereka main lagi. Oke, hari yang cukup panjang seperti ataupun hari yang cukup melelahkan untuk Onyx Sport besok. Yap. Mungkin kita bisa satukan suara, kita berikan dukungan. Tapi 3 pertandingan ke belakang pun ada Falcon yang digadang-gadang menjadi kuda hitam juga. Kan kalah ya. Ini sih yang bakal Ya, seru susah ya. banget. Ya, Kalian. makanya di saat ini semua berjalan, di saat ini Mhm. semua udah semakin dekat lagi nanti ke babak knockout. Kalian jangan sampai kehabisan dari tiket M4-nya ya teman-teman ya. Tuh. Jadi kalian jangan lupa untuk beli tiket M4 World Championship babak knockout di Tenis Indoor Senayan ya. Benar. Bang, belinya di mana Bang? Tuh ada linknya tuh ya. Aha. Ya, langsung aja beli di https 2 garis miring beli.li garis miring M4. Garis miring M4. Gue bacain buat kalian biar gampang. Didikte lagi ya. Gue Kurang baik bacain apa? serius. Ya. Jadi langsung lah, jangan sampai kalian kehabisan tiket karena ayolah bareng-bareng kita. Come on guys. Betul. Dan juga pastinya buat kalian-kalian semua nih, Apa? punya mimpi nih Punya mimpi? buat jadi pro player. Ya. Nah, saatnya untuk mewujudkan mimpi kalian. Karena bakal ada MDL Open Qualifier. Tuh. Yap. Startnya itu untuk registernya hari ini. Jadi langsung saja serbu website MDL buat daftar. Jadi untuk yang lolosnya nanti yang bakal bermain di MDL Indonesia season yang ke-7 ini bakal diambil 2 tim terbaik dari Open Qualifier. Dari Open Langsung Qualifier ya. dapetin slot. Tuh.
langsung dapat slot. Ini Mimpi benar-benar kalian bisa terwujud. Ini waduh udah gila-gilaan nih harusnya di luar nih tim-tim itu ya. Betul. Tim-tim yang ada itu udah kita tes open qualifier semuanya. Ikut open qualifier Iya semuanya sih pokoknya. guys, ini benar-benar esport for everyone ya. Jadi buruan jangan sampai ketinggalan ya kan. Langsung aja serbu websitenya sekarang juga dan masuk ke Instagramnya MDL ya untuk masuk ke websitenya. Ini saatnya untuk Indonesia nih teman-teman ya. Ayolah teman-teman. Ramein lah. Saya lihat dari tadi kolom komen. Guys. Saatnya untuk Indonesia oke udah mantap. Mhm. Tapi beberapa second kemudian beberapa waktu kemudian hilang Hilang, lagi. wah. Hilang Jangan lagi. dong. Provokator tuh yang nongol tuh ya. Nih kalau kalian komennya bagus-bagus ya kan. Nih kita bisa bacain tuh lihat Tuh, tuh. ada semua tuh dari Ada Sultan Hasanuddin tuh definisi Iya kerja tuh. sambil nonton M4 di tempat kerjaan sendiri. Wah, Gas keren. Araki Indo tuh. Keren banget loh. Ini mau stalking ada Doru juga, By Jane selalu bersyukur Kingdom. Doakan terus Araki sampai jadi juara M4. Tuh. Ya jadi juara M4 Kamen, dua Araki jago amat mainnya. Moga Onyx bisa bangkit buat bisa posisi ke-1 atau 2 tuh ya saatnya untuk Amin. Indonesia. Udah Saat tuh ya. Indonesia guys. Tuh Makanya lihat di bawah. kalian sertakan tuh hashtagnya tuh ya. Tuh. Saatnya untuk Indonesia ataupun Ya. saatnya Pokoknya di nyanya tuh 4. Iya. Jadi Dan 4. empat Nyanya tuh dapat 4. A-nya ganti 4 guys. Ya. Iya, kita bacain semuanya di sini. Apa sih Ya. baca? Bacain. Kalau emang di sini belum terbaca, belum masuk komen kalian bisa langsung menuju ke Instagram Depa Pulung. Halo Cipi. Oh, bawa. Iya, kita bacain juga. Kita bacain Yoi. semuanya. Kalau emang mau kalian follow ya udah sok atau kita bersilaturahmi gitu Betul. ya. Betul. Gitu. Tenang. Benar sekali. Hah. Dan ya itu dia ya yang terjadi ya dan tidak terasa kita sudah memasuki match yang terakhir tadi. Ini tadi yang terakhir. Yang terakhir dan bahkan ini mematahkan berarti ya tim yang dapatin poin kan di match selanjutnya nggak dapat poin yang 2 kali main ya. Tapi ini RRQ Akira Lagi dan lagi ya. dapat Betul, poin. betul. Hari ini nggak jadi rata kiri nih Om. Aja di rata kiri. Sama dong dengan Sama pertama dong yang kemarin. Sama ya teman-teman ya. Match yang ke-6 juga sudah selesai. Berarti selesai pula seluruh rangkaian acara untuk di hari ini. Betul, tapi dari hari yang pertama, hari yang kedua kita bisa Yep. melihat begitu banyaknya upset-upset yang bisa terjadi juga. Iya, benar Banyak juga. kejutan yang diberikan oleh tim luar. Benar. Lepas daripada kita bisa bilang bahwa Southeast Asia bisa menjadi salah satu mungkin tempat terbesar untuk Mobile Legends Backbone. Yep. Tapi di luar sana ternyata mereka juga bisa mengejar meta-meta terbaru. Ya, Yap. mereka adapting sih. Mereka nggak mau kalah sama Southeast Asia. Mereka terus berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman Mobile Betul. Legends Pembeng juga dan itu terlihat banget di M4 World Championships dari hari pertama dan hari kedua untuk M4 sendiri itu Pak Pulung. Oke, dari sini Pak Pulung, Cipi dan juga Mo mewakili seluruh staf yang bertugas. Bahkan tadi caster di chip yang pertama ya. Yap. Yes. Kita pamit undur diri, sehat-sehat kalian semua. Saatnya untuk Indonesia, kita ketemu esok hari di M4 World Championship. See you. Bye.